Selamat malam sahabat Alkitab 1 menit. Puji Tuhan kita bisa bertemu lagi dalam renungan malam ini setiap hari jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tak terhingga. Terima kasih atas firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkatilah renungan malam hari ini. Semoga Roh Kudus menuntun hati setiap kami untuk kami semakin mengenal-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di channel YouTube Alkitab 1 Menit. Channel ini hadir untuk menemani kita semua dalam membaca dan mempelajari Alkitab setiap hari. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, juga subscribe ya. Teman-teman ada pertanyaan atau ingin sharing tentang topik renungan malam ini, bisa tuliskan di kolom komentar. Adapun ayat tema kita malam hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal 9 ayat 20-21. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Sahabat Alkitab yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini mengajak kita untuk merenungkan tentang pertobatan. Apa itu bertobat? Bertobat artinya berbalik dari jalan yang salah dan kembali kepada jalan yang benar. Dalam ayat ini kita melihat contoh-contoh dosa yang seringkali membuat kita sulit untuk bertobat, seperti penyembahan berhala, pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Bagaimana sih kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Penyembahan berhala memang terjadi di zaman yang telah lampau. Di zaman sekarang, lebih sedikit orang yang menyembah berhala dalam bentuk patung atau jimat-jimat. Walaupun mungkin ada juga yang melakukannya, namun di dalam perkotaan orang-orang modern, apakah kita lebih mengutamakan harta itu berhala di hadapan Tuhan, atau lebih mengutamakan kesenangan, atau bahkan mengutamakan diri sendiri lebih daripada Tuhan? Hati-hati dengan berhala-berhala modern tersebut, sahabat Alkitab. Juga dengan kehidupan sehari-hari, pembunuhan itu kaitannya apa sih? Saya kan tidak membunuh seseorang, saya kan selalu berbuat baik kepada orang lain. Saya kan selalu menjaga diri, nggak mungkinlah marah sampai kemudian akhirnya membunuh. Nah, membunuh ini tidak hanya tindakan fisik, namun juga bisa berarti perkataan yang menyakiti. Atau gosip atau kebencian juga termasuk dalam kategori pembunuhan. Itu dikatakan langsung oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membenci saudara kita atau berkata kafir, jahil kepada saudara kita, justru itu akan membuat kita sama dengan seorang pembunuh. Lalu tentang sihir, percabulan, dan pencurian, dosa-dosa ini seringkali dianggap remeh, terutama di zaman modern ini. Namun, sebenarnya dosa-dosa tersebut memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan kita. Mencuri waktu, atau mencuri uang, atau mencuri perhatian, mencari muka, perzinahan, pornografi, sihir, mempengaruhi, mengintimidasi orang lain, dan lain-lain. Menggunakan kuasa sewenang-wenang. Sahabat Alkitab, semua yang tertulis di dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar,
untuk menegur dan membetulkan yang salah, dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah, menurut kehendak Allah. Kita bisa membacanya dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Orang yang paling sederhana pun dapat mengerti dan melakukan firman Allah. Renungan kita berjudul bertobat. Setiap orang yang paling sederhana pun dapat mengerti dan melakukan firman Allah ini untuk bertobat. Sahabat Alkitab tidak perlu pintar untuk bertobat, hanya perlu taat. Termasuk saat kita membaca kitab Wahyu tadi, Wahyu Yesus Kristus kepada Rasul Yohanes, kita perlu menangkap esensinya, intinya, bukan penafsiran kata per kata. Kita perlu mengerti, tetapi tidak harus mengerti seluruhnya pada saat ini. Mungkin pada saat nanti kita baru mengerti, tetapi salah satu kesimpulan terbaik dari pasal ke-9 untuk kita lakukan adalah terletak di bagian akhirnya, yaitu ayat 20-21, yaitu bertobat. Sekali lagi, bertobat. Membaca kedua ayat tersebut, kami teringat pada 10 perintah Allah, atau disebut dengan dekalog dari hukum Taurat, yang nampaknya menjadi rujukan pertobatan yang dimaksud, yaitu dari Keluaran pasal 20 ayat 1-17. Kami tidak bacakan, sahabat bisa mencatatnya dan kemudian membaca secara pribadi. Keluaran pasal 20 ayat 1-17. Yesus Kristus mengutarakan bahwa esensinya, intinya, yaitu hukum kasih kepada Allah dan sesama manusia, termasuk kepada diri sendiri. Matius 22 ayat 36-40. Nah, mari kita renungkan, sahabat Alkitab, dosa apa yang paling sering Anda lakukan? Lalu apa yang menghalangi Anda untuk bertobat? Bagaimana cara Anda menerapkan pertobatan dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita bersama-sama bertekad untuk bertobat dan meninggalkan dosa-dosa kita. Mintalah pengampunan kepada Tuhan atas segala kesalahan kita. Marilah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ayat emas bagi kita dari 2 Timotius 3 ayat 16 yang tadi sudah dibacakan juga. Tadi dibacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, sekarang dalam terjemahan baru. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sahabat Alkitab yang dikasihi oleh Tuhan, bertobatlah dari dosa-dosa kita dan lakukanlah apa yang kita lakukan semula. Cintailah Tuhan kita dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, dan dengan seluruh akal kita. Cintailah sesama seperti kita mencintai diri sendiri. Mari kita tundukkan kepala, pejamkan mata, dan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami dan menginsafkan kami. Kami mohon kekuatan untuk meninggalkan dosa-dosa kami dan berilah kami hidup baru di dalam-Mu. Berkatilah setiap orang yang sedang mendengarkan renungan ini, baik yang mendengarkannya secara langsung saat video premiernya ditayangkan maupun juga siaran ulangannya, Tuhan Yesus. Kapanpun, dimanapun berada, kami senantiasa disertai diberkati Tuhan untuk memiliki hati yang rindu kepada Tuhan dan hati yang penuh dengan pertobatan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat Alkitab, semoga renungan di malam hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus belajar dan bertumbuh dalam iman. Sampai jumpa kembali besok malam pada jam yang sama, yaitu jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus memberkati kita selalu.